Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim ajmain, amma ba'du. Baik, langsung saja. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang akan mempresentasikan tentang tradisi tulis dan perkembangan hadis dalam Islam yang dikerucutkan menjadi jejak lisan ke tertulis. Ini kita mempresentasikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak dosen atau dosen pengampu, yaitu Bapak Imam Sahal Ramadan. Tugas ini diberikan kepada kelompok pertama. Yang pertama itu saya sebagai moderator dan pemateri pertama, Andrison Lestiana, dan Rijal Nur Jamil sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga yaitu oleh Herman Nurdin. Baik, langsung saja untuk lebih mengetahui tentang jejak lisan ke tertulis. Di sini ada beberapa materi atau literatur yang telah kita baca, dan ada beberapa referensi juga yang terdapat dalam beberapa jurnal juga ada. Di sini tradisi hadis dalam Islam adalah fondasi dari pemahaman agama dan panduan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Hadis-hadis ini mencakup ucapan, tindakan, dan persetujuan yang didistribusikan oleh Nabi Muhammad SAW. Awalnya hadis-hadis ini disampaikan secara lisan oleh para sahabat, tetapi seiring berjalannya waktu, tradisi tulis menjadi elemen penting dalam pengumpulan, pengawasan, dan pemeliharaan warisan ini. Nah, dari situlah kita dapat mengetahui tentang bagaimana sejarah awal terbentuknya atau awal penulisan hadis, yaitu bukan hanya ada beberapa sebab, dan tidak hanya juga pasti ada beberapa persoalan yang memang hadis itu harus memang benar-benar dituliskan. Tradisi lisan awal dan munculnya tulisan adalah metode pertama dalam pengalihan ajaran Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi dengan setia mendengarkan dan menghafal hadis-hadis tersebut untuk menciptakan mata rantai lisan transmisi. Namun untuk memenuhi kebutuhan akan penyimpanan yang lebih sistematis, para ulama Islam atau para ulama untuk penghafal hadis khususnya mulai mengambil langkah-langkah untuk mendokumentasikan atau mengkodifikasi hadis dalam bentuk tertulis. Perubahan dari lisan ke tulisan ini adalah tonggak penting dalam sejarah perkembangan Islam. Sudah kita tahu juga bahwa hierarki ini yang kita tahu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Di sini mengapa awal munculnya tradisi tulis dikarenakan seiring perkembangan zaman. Bukan hanya demikian, karena tradisi lisan makin seiring perkembangan zaman banyak terjadi hal-hal perubahan ataupun dari segi kemajuan-kemajuan dari ilmu bidang pengetahuan. Contohnya saja dari sekarang barusan ataupun sampai saat ini, begitu berkembangnya ilmu pengetahuan, entah dari sosiologi, keagamaan, ataupun ekonomi, semuanya berkembang pesat, terutama dalam bidang ekonomi. Boleh jadi untuk kedepannya bukan hanya akan ada tradisi tulisan, tapi sekarang sudah bermunculan tradisi yang namanya dari mulai gadget, tidak lagi buku-buku seperti dahulu. Sekarang bisa menyimpan file lebih sedikit dan tidak perlu memenuhi rak lemari ataupun menyempitkan ruang. Tapi kita hanya bisa menggenggam dengan sebuah ponsel saja, kita sudah bisa membaca beberapa ataupun bahkan jutaan literatur yang sudah disediakan oleh teknologi. Jadi menurut pandangan kami di sini sangat penting adanya metode-metode yang dikembangkan untuk kedepannya. Boleh jadi untuk kedepannya juga nanti akan ada perubahan-perubahan yang lainnya. Dari yang pertama kita adalah yang kita ketahui tradisi lisan atau menyampaikan melalui orang-orang yang telah mendengarkan hadis-hadis tersebut, dan memang benar-benar harus dicek ulang juga. Dan makin berkembang zaman ada tradisi tulisan, dan boleh jadi untuk kedepannya juga mungkin teknologi yang akan menggantikan tradisi tulisan tersebut, hanya menyimpan file-file yang terkecil saja. Itu barangkali kata pengantar ataupun awal dari pendahuluan kami. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh
Pemateri kedua yaitu Rizal Najib. Padanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tadi lisan dan pengalihan terhadap tadi tulis. Tadi lisan merupakan tonggak awal pengalihan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena pada awalnya Islam mengajarkan keilmuan secara lisan atau oral yang dikenal dengan kita oral. Namun dengan perkembangan zaman, Islam menulis wahyu-wahyu yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya lebih sistematis. Karena pada dulunya tradisi tulis saya membaginya menjadi dua periode. Yang pertama periode pra-Islam dan yang kedua periode Islami. Yang mana periode pra-Islam sebelumnya telah ditemukan banyak arkeolog yang menemukan bahwasanya di daerah-daerah Jazirah Arab bagian utara banyak ditemukan prasasti-prasasti keagamaan dan banyak juga yang ditemukan salinan-salinan dari kitab-kitab terdahulu. Namun banyak yang beranggapan bahwa kaum orientalis beranggapan dan berasumsi bahwasanya orang-orang Arab itu ummi atau tidak dapat menulis. Namun itu hanya sebuah asumsi. Karena pra Islam sudah banyak ditemukan banyak prasasti-prasasti dan tulisan-tulisan yang telah disalin oleh orang-orang sebelum adanya Islam. Namun di daerah Jazirah Arab bagian selatan lebih maju daripada Jazirah Arab Utara. Di daerah Arab Selatan banyak tulisan-tulisan diantaranya yang ada di jembatan dan masih banyak lagi. Jadi mereka hanya beranggapan bahwasanya orang-orang Arab tidak bisa menulis, namun itu hanya sebuah asumsi. Karena banyak data-data yang memperlihatkan bahwasanya tradisi tulis sudah ada sebelum adanya Islam. Lanjut dengan adanya Islam, tradisi tulis berkembang setelah peralihan dari tradisi lisan ke tradisi tulis. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengadakan tempat belajar yang dinamai Darul Arqam. Itu untuk penjelasan perkembangan historis dari tradisi awal lisan sampai pengalihannya terhadap tradisi. Peran hadis dalam fikih dan hukum Islam. Tradisi lisan memegang peran kunci di dalam pembentukan hukum Islam karena para ulama menggunakan hadis sebagai salah satu sumber untuk mensyarahi Al-Quran dan untuk mengukuhkan hukum-hukum dalam Islam, yang mana sanad keilmuan itu sangat penting dalam Islam. Mengapa para ulama menulis hadis tersebut dan digunakan sebagai landasan? Karena hadis tersebut diperlukan untuk mengorganisir hadis, apakah hadis itu dikategorikan sebagai hadis yang lemah ataupun hadis yang sahih. Sanad keilmuan sangatlah penting dalam Islam karena ada suatu maqudot, kata-kata yang diambil dari ulama, laulal isnad laqala man syaa masyaa. Jika tidak ada sanad, manusia akan berbicara semaunya. Jadi begitu pentingnya tradisi tulis sehingga menguatkan setiap syarah-syarah yang dijelaskan oleh para ulama.
Baik, selanjutnya nomor 5, yaitu pengawasan dan perlindungan terhadap hadis. Perubahan dari lisan ke tulisan juga membantu melindungi hadis dari distorsi atau pemalsuan. Para ulama mulai mengembangkan metodologi kritis untuk mengidentifikasi hadis yang sahih dari yang lemah atau palsu. Evaluasi terhadap perawi dan isnad atau rantai perawi juga menjadi bagian penting dari literatur hadis klasik. Dengan tradisi tulis, sumber-sumber hadis dapat dipelihara dan diverifikasi dengan lebih baik. Kesimpulannya, mempertahankan warisan hadis dalam bentuk tertulis. Tradisi tulis dalam Islam telah memainkan peran penting dalam pengumpulan, pengawasan, dan perkembangan hadis. Perubahan dari lisan ke tulisan membantu mengatur ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kerangka yang lebih sistematis dan memungkinkan para ulama untuk mengamankan warisan ini untuk generasi yang akan datang. Dengan terus berkembangnya tradisi tulis dalam era modern, kita dapat terus memahami dan menghargai warisan berharga ini dalam konteks kita saat ini. Mungkin ini pemaparan dari kami kelompok 1 terhadap terkait tradisi tulis dan perkembangan hadis dalam Islam, jejak lisan ke tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.